Buyatul Mustarsyidin ini kita fikih di halaman 298 sampai 299. Itu adalah kemampuan-kemampuan seperti atas rata-rata manusia. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ya, al-mu'jizatul al-maqrunatu bikawan nubuwati al-ma'juz. Kemudian ada yang namanya karomah. Yang namanya karomah adalah sesuatu yang terlihat dari tangan orang yang benar-benar mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah, tanpa diawali dengan belajar dan tanpa diawali dengan amalan-amalan khusus. Ini di sini beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu-ilmu kebal, kalau itu dihasilkan dari belajar atau melakukan amalan-amalan khusus, maka itu bukan karomah, melainkan sihir. Sekarang mari kita bahas, apakah benar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahli Ruqyah tersebut, bahwa dalam kitab Buyatul Mustarsyidin itu terdapat keterangan kalau ilmu kebal itu dihasilkan dengan melalui proses belajar ataupun amalan-amalan khusus, maka oleh pengarang kitab Buyatul Mustarsyidin disebut sihir katanya ya. Apakah benar? Untuk mengetahui benar dan salahnya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahli Ruqyah itu, mari kita baca langsung kitab Buyatul Mustarsyidin. Dan kami akan membacakan di sini dalam kitab Buyatul Mustarsyidin yang terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI Beirut. Kami sudah tulis di sini teman-teman ya. Sebenarnya begini yang ada dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Masalah ia khawarikul adati ala arba'ati aqsamin. Sesuatu yang di luar kebiasaan atau khawarikul adah itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-mu'jizatul maqrunatu bid'awan nubuwatil ma'juzu an mu'aradatiha al-hasilatu bi ghairi kisabin wa ta'allumin. Yang pertama, khawarikul adah itu adalah mukjizat. Mukjizat ini teman-teman itu untuk para nabi ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini mukjizat ini tidak bisa ditentang teman-teman. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian al-hasilatu bi ghairi kisabin wa ta'allumin. Mukjizat itu terjadi tanpa adanya sebuah usaha dan tanpa adanya sebuah proses belajar. Itu mukjizat. Yang nomor 2, khawarikul adah nomor 2 adalah wal karomatu. 2 ini karomah. Apa itu karomah? Wahiyya ma tadharu ala yadika milil mutaba'ati li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin makhsusatin. Karomah adalah suatu yang di luar kebiasaan, yang ini muncul dari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau para nabi lah. Jadi intinya orang soleh. Jadi kejadian yang luar biasa yang timbul dari orang-orang soleh. Min ghairi ta'allumin, tanpa proses belajar. Wa mubasyarati a'malin makhsusatin, dan tanpa melakukan amalan-amalan tertentu. Ini karomah. Oleh sebab itu teman-teman, apabila ada orang yang mendakwakan diri punya karomah tetapi dengan cara belajar, yakinlah itu bukan karomah namanya. Karomah itu tanpa belajar. Karomah itu tanpa melakukan sesuatu amalan-amalan tertentu. Karomah itu tergantung Allah, atas kehendak Allah, semau Allah, bukan semau yang punya. Sehingga dijadikan konten. Bukan seperti itu karomah teman-teman. Kalau dijadikan konten itu jelas itu atas kehendak sendirinya, bukan karomah namanya. Kemudian watangqosimu ila ma huwa irhasun. Karomah ini terbagi lagi. Ada karomah yang disebut dengan irhas. Apa itu irhas? Wa huwa ma yadharu ala yadin nabi qabla da'wan nubuwati. Irhas adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang spektakuler lah, yang hebat lah, di luar kebiasaan. Ini muncul di tangan ataupun dalam diri calon seorang nabi sebelum dia mendakwakan nabi. Itu irhas. Jadi Nabi Muhammad sebelum resmi dilantik sebagai nabi atau sebagai rasul, beliau punya irhas. Kalau sudah diutus resmi jadi nabi, namanya mukjizat. Kemudian wa ma huwa ma'unatun, dan karomah itu juga ada yang disebut dengan ma'unah. Wa huwa ma yadharu ala yadil mu'minil ladzi lam yafsuq wa lam yaghtar bihi. Ma'unah itu terjadi pada diri seorang mukmin yang tidak fasik, walam yaghtar bihi, dan dia itu tidak menyombongkan dirinya karena punya kehebatan itu. Ini namanya ma'unah. Itu teman-teman. Kemudian wal istidraju wa huwa ma yadharu ala yadil fasiqil mughtarri. Ada lagi nomor 3, pembagian khawarikul adah nomor 3 adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang muncul dari orang fasik, yang al-mughtar. Al-mughtar itu dia tertipu, dia sombong dengan apa yang ia miliki itu tadi teman-teman ya. Itu namanya istidraj. Kemudian yang nomor 4, wasihru, sihir. Wa huwa ma yusalu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasiqin au kafirin. Sihir itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang mana melalui proses belajar maupun melakukan sesuatu yang bisa akan menimbulkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ala yadi fasiqin, dan sihir ini terjadi pada orang fasik, au kafirin, atau terjadi pada orang kafir. Contohnya sihir di sini kasyawadati. Kasyawadati, koyok, sulap contohnya. Ini
Ya, kalau mau jujur, kasyawadati, seperti sulap. Kalau kitab Buyatul Mustarsyidin ini yang dibaca oleh si Ustadz ahli ruqyah itu, seharusnya beliau harus kupas secara tuntas apa itu sihir dan apa contohnya. Ternyata dalam Buyatul Mustarsyidin ini jelas kasyawadati, koyok sulap. Ini apabila terjadi pada orang fasik atau orang kafir. Orang fasik itu kalau menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, di sana dijelaskan al-fasik itu wa aslul fisqi fi kalamil Arab al-khuruju wa summiya rajulu al-fasiq li khuruji an amrillahi ta'ala wa ta'atihi. Intinya orang fasik itu adalah orang yang keluar dari mentaati Allah, tidak taat kepada Allah. Itu orang fasik. Begitu juga keterangan yang ada dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sihir itu terjadi pada orang fasik ataupun orang yang kafir dengan cara proses belajar, teman-teman. Maka pada saat itu contohnya di sini kasyawadati, koyok sulap. Wahiyah khifatul yadi bil amali. Sulap adalah trik kecepatan tangan dengan melakukan sebuah amal atau aktivitas lah, atau trik maksudnya.